Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Sudahkah kita berseru pada Tuhan hari ini? Apakah baru sekali, 2 kali, atau bahkan belum sama sekali? Melalui Injil Lukas hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk meneladani perjuangan orang buta yang tidak cepat berputus asa untuk mendapatkan perhatian dan belas kasihan Yesus. Ia duduk di pinggir jalan dan tidak takut untuk berseru kepada Tuhan ketika tahu Yesuslah yang lewat. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Seruan yang penuh keyakinan dan harapan memohon belas kasih Tuhan. Larangan dari orang-orang di sekitarnya justru memicu semangatnya untuk semakin berseru lebih keras lagi, hingga menghantarnya bertemu dengan Yesus. Jika ia hanya berseru sekali dan langsung diam ketika ditegur oleh orang lain, seruannya tidak sampai kepada Yesus. Ia justru akan semakin ketinggalan rombongan Yesus yang telah berjalan melewatinya. Orang buta itu mempunyai tekad yang bulat untuk berjumpa dengan Yesus. Tekad yang tidak surut ketika orang di sekitarnya justru menyuruhnya diam. Dan karena iman percayanya, orang buta itu memperoleh kesembuhan dari Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, masihkah kita ragu akan kuasa Tuhan? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita mau berseru dan berseru padanya dalam iman percaya. Permohonan yang membuat kita semakin hidup dalam iman Kristiani pasti akan dikabulkannya. Orang buta yang mendapatkan kembali penglihatannya itu mengucap syukur dan bersukacita dengan mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Akibatnya, semua orang memuji Allah juga. Orang buta itu memohon kesembuhan atas kebutaan yang menjadikan dirinya mati dengan bekerja sebagai pengemis. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Penglihatan membuatnya hidup kembali. Ia bisa melihat dunia dan terlebih melihat karya keselamatan Allah. Ia bisa berkarya lebih luas dan dalam, tidak lagi menjadi pengemis. Bahkan ia membawa warta keselamatan dalam dirinya dan orang lain. Sayangnya kita bisa melihat, tapi buta pada kesusahan sesama. Kita bisa mendengar, namun menutup telinga terhadap panggilan sesama yang membutuhkan bantuan. Banyak hal yang bisa kita belajar dari kisah orang buta itu, bagaimana ia hidup kembali. Dan dari orang yang melarang orang buta berteriak, mengingatkan kita yang justru menjadi penghalang orang buta untuk berjumpa dengan Yesus. Kehadiran kita justru seharusnya membawa mereka yang buta untuk sampai kepada Yesus agar disembuhkan. Semoga kita tidak mudah berhenti berkarya bagi gereja dan masyarakat, dan kehadiran kita membawa berkat dan keselamatan bagi sesama. Semoga kita yang mempunyai mata untuk melihat, mampu memandang dunia dengan optimis dan penuh harapan. Mari kita pergunakan berkat yang diberikan Tuhan untuk mewartakan Injil Tuhan dalam hidup kita, karena kita semua adalah Injil kehidupan. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami mampu melihat dunia dengan lebih bijaksana. Bantulah kami agar kami selalu sadar akan tugas perutusan kami sebagai orang Kristiani. Semoga dimanapun kami berada, kami membawa cahaya penerangan bagi siapa saja yang kami jumpai. Tuhan, jauhkanlah kami dari kebutaan hati. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.